Benarkah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berdusta? Tersebar sebuah video seorang ustadz konten kreator yang mereaction konten Gus Baha berikut ini. Loh lantas siapa yang menyebutkan ini? Yang menyebutkan bahwa setiap hari Senin azab Abu Lahab diringankan. Siapa yang menyebutkan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab di Wiladatil Mustafa? Jawabannya adalah yang menyebutkan kisah dusta itu adalah Sayyid Muhammad bin Ali. Tersebar sebuah video seorang ustadz konten kreator yang mereaction konten Gus Baha berikut ini. Loh lantas siapa yang menyebutkan ini? Yang menyebutkan bahwa setiap hari Senin azab Abu Lahab diringankan. Siapa yang menyebutkan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab di Wiladatil Mustafa? Jawabannya adalah yang menyebutkan kisah dusta itu adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Khaulal Ikhtifal niku halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazi ikhtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran di Maulidin Nabi. Faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaum isnin. Kisah yang sudah tersebar luas di masyarakat ini ternyata sudah didistorsi oleh para pelaku bid'ah guna untuk mendukung kebid'ahan mereka. Kita lihat bagaimana Al-Imam Bukhari membawakan kisah ini. Al-Imam Bukhari belum membawakan hadis ini dari Urwah. Kemudian Urwah berkata, wa Suwaibatun maulatu li Abi Lahab kana Abu Lahab a'taqoha. Bahwa Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Nah teman-teman, kalau kemudian ingin mengkaji penjelasannya, syarahnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menyampaikan bahwa yang menjadi perdebatan ulama sejarah adalah Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab itu sebelum hijrahnya Nabi atau setelah hijrahnya Nabi. Namun oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari beliau berkata, walladhi fis siyar yukhalifuhu wa huwa anna Aba Lahab a'taqaha qabla al-hijrah. Nah, oleh Al-Imam Ibnu Hajar belum menyampaikan bahwa sesungguhnya Abu Lahab dia memerdekakan Suwaibah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikaji hanya sebatas itu. Tidak ada kajian ulama yang mengatakan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Suwaibah menyampaikan kabar kepada Abu Lahab lahirnya Nabi sehingga Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Tidak ada pembahasan demikian. Sehingga tidak asing lagi kalau para pelaku bidah itu berbohong. Kisah-kisah kemudian diselewengkan oleh mereka. Siapakah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Sebelum kita masuk pada inti permasalahannya, saya merasa perlu untuk terlebih dahulu memperkenalkan siapa sosok yang dikatakan pendusta oleh Ustadz muda di video tersebut. Untuk diketahui, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah sosok ulama besar yang lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1367 Hijriah. Dari orang tua yang juga merupakan sosok ulama besar di zamannya, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Idrisi Al-Maliki Al-Hassani yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ayahanda beliau merupakan penasehat Raja Faisal di zaman itu. Kualitas keilmuan beliau bisa kita lacak, kita baca, dan kita teliti pada kitab-kitab beliau berikut ini. Sosok pencetak ulama. Tidak hanya aktif menulis dan memiliki karya-karya yang luar biasa, semasa hidupnya beliau merupakan pengajar di Masjidil Haram dan juga memiliki madrasah di Makkah Al-Mukarramah, yang mana hingga hari ini beliau memiliki begitu banyak santri yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan di antaranya menjadi ulama besar yang memiliki ribuan bahkan puluhan ribu santri. Sebut saja yang pertama, Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan beserta putra-putranya. Yang kedua, Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Yang ketiga,
Kiai Haji Thaifur Mawardi yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Purworejo serta putra-putra beliau. Yang keempat, Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Hussein Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Pasuruan, Jawa Timur, beserta putra-putranya. Yang kelima, Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang memiliki Pondok Pesantren Nurul Haramain di Malang dan juga aktif berdakwah di Jawa Timur. Yang keenam, Kiai Haji Abuya Soleh Asalamah, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Yang ketujuh, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Malang, yang merupakan pendiri dan juga pengasuh pesantren Dar Al-Imamin Nawawi. Dan masih banyak sekali nama besar lainnya yang akan sangat panjang jika kita bahas di video yang singkat ini. Pertanyaan sebaliknya adalah, apa karya yang sudah pernah Anda tulis kemudian bermanfaat untuk masyarakat luas? Kemudian berapa ribu santri yang sudah belajar dan menjadi ulama di tangan Anda? Benarkah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berbohong? Ada dua catatan fatal yang ingin kami kritisi dari tuduhan Anda itu. Yang pertama, Wa Suwaibatun maulatu li Abi Lahab kana Abu Lahab a'taqoha. kata Suwaibah dalam bahasa Arab itu merupakan isim ghairu munsharif, Ustaz. Karena Suwaibah memiliki dua illah, yaitu alamiah dan juga taknis. Jadi bacanya tidak ditanwin, Ustaz. Suwaibatu, bukan Suwaibatun. Oke lah, saya maklumi dan husnuzon. Mungkin antum sabkul lisan. Yang kedua, kenapa hadis yang Anda kutip itu tidak Anda baca secara sempurna? Coba deh, antum baca hingga tuntas. Karena kata kunci pada hadis tersebut ada di bagian akhir. Berikut redaksi yang ada dalam kitab Shahihul Bukhari, Babun Nikah, nomor 5101, halaman 1301. Qala Urwatu wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahabin. Kana Abu Lahabin a'taqaha fa'arda'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Qala lahu ma laqita? Qala Abu Lahabin lam alqa ba'dakum ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibata. Yang artinya Sayyidina Urwah berkata bahwa Sayyidah Suwaibah adalah budak dari Abu Lahab. Abu Lahab memerdekakannya, kemudian beliau menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab meninggal, sebagian keluarganya melihat Abu Lahab dalam keadaan yang begitu jelek. Kemudian keluarganya berkata, "Apa yang kamu temukan setelah kematian ini?" Maka Abu Lahab menjawab, "Setelah aku mati, aku tidak menemui kebaikan apapun. Hanya saja aku diberi minum karena aku telah memerdekakan Suwaibah." Perhatikan, diksi suqitu yang artinya diberi minum. Itu artinya Abu Lahab tetap mendapatkan keringanan dan mendapatkan nikmat. Meskipun kita tahu Al-Quran telah menetapkan bahwa tempatnya adalah di neraka. Nah, selain tercantum di kitab Shahihul Bukhari, Ustaz, redaksi hadis ini juga bisa kita temukan pada kitab-kitab berikut ini. Yang pertama, kitab Al-Musannaf, karya Al-Hafidh Abi Bakar Abdul Razak As-San'ani yang wafat pada tahun 211 pada juz 7 halaman 477. Yang kedua, dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imamul Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah di halaman 149. Yang ketiga, dalam kitab Ar-Raudul Unuf Syarah Sirah Ibn Hisam yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Muhaddis Abdurrahman As-Suhaili yang wafat pada tahun 581 pada halaman 191 sampai dengan 192. Yang keempat, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail Ibn Katsir yang wafat pada tahun 774, juz 3 halaman 407. Yang kelima,
Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari, karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852, juz 9 halaman 140. Yang menyebutkan kisah dusta itu adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mohon maaf Ustaz, jika Anda belum menemukan atau membacanya hingga tuntas, alangkah baiknya Anda tidak menyematkan tuduhan kebohongan kepada orang lain. Coba bayangkan betapa banyak orang yang tersakiti dengan tuduhan Anda ini. Wahai segenap para pecinta Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bagaimana perasaan Anda semua jika Abuya yang kita cintai ini dituduh pendusta oleh seseorang yang sebetulnya hanya kurang sabar dan kurang tuntas dalam membaca, namun sudah berani menjudge ulama dan guru besar yang kita cintai? Apakah benar Al-Imam Ibn Hajar tidak menyebutkan riwayat ini? Nah, oleh Al-Imam Ibnu Hajar belum menyampaikan bahwa sesungguhnya Abu Lahab dia memerdekakan Suwaibah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikaji hanya sebatas itu. Tidak ada kajian ulama yang mengatakan bahwa Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Suwaibah menyampaikan kabar kepada Abu Lahab lahirnya Nabi sehingga Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Tidak ada pembahasan demikian. Sekali lagi, sepertinya klaim ini harus Anda pertanggungjawabkan. Karena faktanya kami menemukan riwayat yang persis seperti apa yang termaktub dalam kitab Haulal Ihtifal karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang dijelaskan oleh Gus Baha dan menjadi bahan olok-olok Anda itu. Dikatakan dalam kitab Ar-Raudul Unuf Syarah Sirah Ibn Hisam karya Al-Imam Al-Muhaddis Abdurrahman As-Suhaili. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Abbas berkata, saat Abu Lahab meninggal aku melihatnya di dalam mimpi dalam keadaan yang sangat jelek. Maka ia mengatakan, aku sama sekali tidak menemukan kebaikan. Hanya saja azabku diringankan setiap hari Senin. Itu karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin dan Sayyidah Suwaibah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab dengan kelahirannya, dan kemudian Abu Lahab pun memerdekakan Sayyidah Suwaibah. Riwayat inilah yang kemudian dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani pada kitab beliau yang berjudul Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Jika kita mau bersabar dan tidak gegabah untuk menyimpulkan, maka kita akan menemukan benang merah. Kita akan menyempurnakan puzzle serta riwayat yang saling melengkapi bahwa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari salah satu keluarganya Abu Lahab dalam riwayat Al-Bukhari itu adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam As-Suhaili dan juga dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sekarang ketahuan kan siapa yang berbohong. Jangan mudah membid'ahkan. Ustadz, saya sadar dalam beberapa hal saya memang memiliki beberapa perbedaan pandangan dengan antum. Tapi meski demikian, saya sadar betul ada ukhuwah yang harus kita jaga. Dan ada jutaan masyarakat yang harus kita edukasi secara ilmiah dan dewasa. Maka sebisa mungkin meski kita berbeda pendapat, kami selalu menjaga ucapan dengan tidak bermudah-mudahan menyematkan lontaran kata-kata ahli bid'ah, ahli syubhat, penyembah kubur, musyrik, kafir, dan tuduhan